Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Nurma Usman. Kali ini saya akan membahas tentang komputer. Adapun yang saya akan bahas kali ini, yang pertama adalah sejarah komputer, yang kedua komponen-komponen komputer, yang ketiga karakteristik komputer, yang keempat cara kerja komputer. Baiklah, yang kita akan bahas pertama kali adalah sejarah komputer. Komputer merupakan suatu alat atau perangkat yang pada saat ini banyak dipakai atau digunakan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari. Dan dengan adanya komputer tersebut itu membantu aktivitas manusia dan mempermudah pekerjaan manusia dalam kegiatan sehari-hari atau dalam kehidupan sehari-hari. Dan ini terbukti bahwa manusia lebih cenderung bergantung pada komputer untuk menyelesaikan kegiatannya dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini terbukti dengan digunakannya komputer, apalagi di setiap kehidupan sekarang ini. Perkembangan komputer terus berkembang dari masa ke masa atau dari generasi ke generasi, seperti sejarah perkembangan komputer pada generasi pertama. Sejarah perkembangan komputer pada generasi pertama yaitu dimulai pada tahun 1946 sampai 1959, di mana generasi pertama itu menggunakan tabung vakum. Tabung vakum dijadikan sebagai komponen dasar dalam pembuatannya. Tabung vakum ini cepat panas dan memerlukan daya listrik yang besar dalam pengoperasiannya atau pada saat kita menggunakannya. Sedangkan sejarah komputer pada generasi kedua yaitu pada tahun 1959 sampai 1959, yaitu komponen yang digunakan untuk merancang komputer adalah teknologi transistor. Tabung vakum yang berfungsi sebagai komponen dasar yang dipakai pada generasi pertama kini telah diganti dengan teknologi transistor. Komputer dengan menggunakan dasar transistor ini mempunyai ukuran yang lebih kecil dibanding tabung vakum, dan daya listrik yang digunakan pun lebih kecil dalam pengoperasiannya atau pada saat kita menggunakannya. Sedangkan sejarah komputer pada generasi ketiga adalah pada tahun 1965 sampai dengan 1971, di mana generasi ketiga ini komputer dimulai pada tahun 1965, yaitu masa komputer ini dibuat menggunakan integrated circuit, dan teknologi ini mulai menggeser fungsi transistor, dan transistor masih tetap akan dipakai tetapi ukurannya lebih diperkecil. Komponen generasi ketiga ini merupakan komponen pertama yang dapat membuat operator berinteraksi dengan menggunakan keyboard dan monitor dengan tampilan sistem operasi. Selain itu, komputer pada generasi ketiga ini lebih murah sehingga dapat dijangkau oleh masyarakat umum. Sedangkan perkembangan komputer pada generasi keempat yaitu mikroprosesor, yaitu pada tahun 1971 sampai sekarang. Komputer yang kita pakai pada saat ini adalah komputer generasi keempat, di mana komputer generasi keempat ini menggunakan komponen dasar yang bernama mikroprosesor. Mikroprosesor ini memiliki ribuan transistor dan bermacam-macam elemen sirkuit yang mana saling berhubungan dengan yang lainnya. Sedangkan perkembangan komputer pada generasi kelima adalah artificial intelligence, yaitu masa sekarang dan masa yang akan datang. Pada generasi kelima ini sebenarnya masih tetap masa pembangunan, di mana pada generasi ini mempunyai teknologi yang dibuat dengan berdasarkan kecerdasan artificial intelligence. Perkembangan komputer pada generasi kelima ini bertujuan untuk menghasilkan perangkat komputer yang dapat merespon bahasa yang digunakan manusia. Tidak cukup sampai di situ, pada generasi kelima ini juga diharapkan dapat mempelajari lingkungan sekitar dan dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan.
Dan yang kedua itu komponen-komponen komputer. Adapun komponen-komponen komputer yaitu yang pertama adalah casing CPU, di mana casing CPU ini adalah memasang ataupun meletakkan komponen-komponen seperti hard disk, power supply, CD, dan sebagainya. Jenis-jenis CPU ini sesuai dengan kebutuhan, ada yang mahal dan ada yang murah. Sedangkan motherboard yaitu fungsinya untuk memasang komponen-komponen yang kecil seperti hard disk, RAM, sound card, dan lain sebagainya. Sedangkan yang ketiga, prosesor CPU, di mana berfungsi untuk melakukan sebuah perhitungan yang cukup penting. Prosesor ini terletak pada soket yang sudah disediakan di dalam motherboard. Yang berikutnya yaitu hard disk. Hard disk berfungsi untuk melakukan sebuah penyimpanan pada komputer. Semua file yang Anda simpan pada komputer, Anda akan tersimpan di hard disk. Hard disk bukan hanya menyimpan file-file kecil seperti gambar atau apa dan lain sebagainya, tapi hard disk juga menyimpan sistem operasi dari komputer Anda. Berikut karakteristik komputer. Karakteristik komputer itu ada 3. Yang pertama, tidak memiliki emosi. Yang kedua yaitu mampu menyimpan data dalam jumlah yang besar dan dalam waktu yang lama. Yang ketiga, mampu mengurutkan dan mencari data dalam waktu yang singkat. Yang keempat yaitu mampu mengolah data yang besar dengan cepat dan akurat. Sedangkan cara kerja komputer yang pertama adalah pemasukan atau input, di mana yang dimaksud di sini adalah tahap awal dari proses pengolahan yang terjadi pada sistem komputer. Tahap ini berupa pemasukan data mentah ke dalam sistem komputer. Contohnya, pemasukan input yaitu diantaranya keyboard, mouse, scanner, dan lain-lain. Alat inilah yang digunakan untuk memasukkan data yang hendak diolah, seperti halnya keyboard yang difungsikan untuk memasukkan huruf-huruf dan angka-angka atau simbol-simbol lainnya ke dalam komputer, kemudian akan diproses. Yang kedua yaitu pemrosesan. Tahap ini dimaksud yaitu melalui peralatan input akan diproses. Tahap ini akan dilakukan oleh CPU, yang mana CPU ini dapat melakukan fungsi perhitungan dan logika untuk perbandingan dan untuk mengontrol. Dari tahap ini, data yang masih mentah tadi akan diproses sedemikian rupa sehingga data tersebut siap dicetak dan dijadikan sebagai informasi yang bermanfaat bagi kita semua. Kemudian yang ketiga, pengeluaran output. Pada tahap ini, data yang tadinya dimasukkan melalui peralatan input, kemudian diproses oleh CPU, akan bisa dicetak apabila sudah siap. Dan pencetakan ini bisa berupa hard copy dan juga soft copy. Hard copy berarti menggunakan media fisik seperti kertas dan lain sebagainya. Sedangkan soft copy yaitu menampilkan gambar visual melalui monitor dan proyektor. Sekarang yang keempat, penyimpanan. Penyimpanan adalah tahap merupakan proses perkembangan hasil pengolahan ke alat penyimpanan, dan alat ini dapat digunakan kembali sebagai input proses selanjutnya. Jadi data yang mentah tadi akan diproses dan dapat disimpan pada media penyimpanan. Saya kira hanya sampai di situ penjelasan saya mengenai sejarah komputer. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.